Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mohon maaf mungkin terlambat sekitar 5 menit karena saya tadi pas tiba-tiba baru tiba di hotel. Oke, sekarang saya sudah berada di Jakarta untuk mengikuti kegiatan yang pernah saya ceritakan. Oke, ini adalah pertemuan terakhir, ya. Pertemuan terakhir untuk bab 2. Ya. Saya ingatkan pertemuan terakhir untuk bab 2. Sebenarnya materi yang akan saya bahas ini sudah dibahas di bab 1 tentang gagasan pokok dan gagasan penjelas. Oke, jadi ini pertemuan terakhir untuk materi bab 2. Tugasnya pun saya sudah siapkan di classroom, ya. Silahkan dikerjakan di buku mak plastiknya, nggak usah terburu-buru dikirim. Jadi ini materi kita di kegiatan kedua. Ada yang bisa bacakan, Rifki mungkin? Supaya ada feedback. Rifki? Iya, Pak. Silahkan dibaca kegiatan 2. Kegiatan 2. Menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Salah satu cara berlatih menyampaikan pendapat dengan eksposisi adalah dengan menyampaikan kembali gagasan pokok yang terdapat dalam eksposisi berjudul Pembangunan dan Kerusakan Lingkungan. Perhatikan contoh, kemudian lanjutkan untuk mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf-paragraf selanjutnya. Oke, stop. Nah, misalnya ya ini disampaikan maksudnya dalam bahasa yang berbeda. Seperti yang dipelajari kemarin itu misalnya drainase diganti menjadi saluran air. Nah, ini ada contohnya. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah yang serius. Diganti menjadi bumi sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Ini dimodifikasi, ini aslinya ini ya, kemudian disampaikan dalam bahasa yang berbeda namun tujuannya sama, ya. Ada 6 masalah lingkungan di sini, 6 masalah lingkungan yang utama. Ada 6 masalah lingkungan yang utama. Utama tersebut adalah jumlah penduduk. Nah, di ledakan jumlah penduduk di sini menggunakan yaitu. Jadi cukup bermodalkan kamus bahasa Indonesia, materi ini kamu bisa kerjakan. Makanya tidak masuk ke dalam tugas, ya. Hanya disampaikan dalam bahasa yang berbeda, bermodalkan kamus bahasa Indonesia, bisa online atau bisa yang manual yang dibeli di toko buku. Maka tugas ini selesai. Kita lihat lagi. Saya perlihatkan. Tunggu dulu. Saya carikan buku gurunya. Kelihatan buku warna kuning? Halo? Kelihatan buku warna kuning? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Pak. Nah. Dan ini sudah, saya kasih data di sini juga sudah. Sudah. Nah, ini. Tadi materinya ini. Saya lihat dulu, mengembangkan, oke bukan. Kita tadi sudah di C. Ini struktur sudah. Ini kemarin. Ini yang kemarin ya. Kita cari dulu yang sedang dibahas hari ini. Ya ini. Oh, menentukan gagasan pokok ini sudah dipelajari di bab 1.
menyusun kembali. Oh, berarti ini menyusun. Nah, ini kalau gagasan utama dan gagasan penjelas sudah saya jelaskan, menyajikan dalam menyusun dua, menentukan. Ini sudah, ini juga sudah kalimat. Oke, berarti ini tidak wajib diajarkan kalau tidak ada silus. Tidak apa-apa. Kita cari lagi yang lain, ya. Lanjutkanlah paragraf, mengubah setiap paragraf dengan bahasamu sendiri tanpa mengubah isi yang disampaikan penulisnya. Kita cari ini. Permasalahan seputar lingkungan hidup selalu terdengar mengemuka. Disampaikan dalam bahasa berbeda, permasalahan lingkungan hidup selalu menarik perhatian banyak orang. Lihat di sini, kejadian demi kejadian. Di sini menunjukkan bencana alam yang saling terjadi di Indonesia. Jadi hanya disampaikan dalam bahasa yang berbeda. Misalnya, saya kasih contoh, ya. Pak Zainal sedang mengajar bahasa Indonesia. Nah, kamu sampaikan dalam bahasamu yang berbeda ke temanmu, bisa jadi saat ini bahasa Indonesia diajarkan oleh Pak Zainal. Itu bahasa yang disampaikan dalam bahasa yang berbeda. Contoh lagi, seluruh siswa SMA Negeri 2 Sidrap itu untuk saat ini menghadapi COVID-19 semuanya belajar di rumah. Kalau disampaikan dengan bahasa yang berbeda, ya, tadi saya bilang semua siswa, peserta didik, ya, saya ganti menjadi peserta didik, ya, peserta didik SMA Negeri 2 Sidrap. Tadi saya menggunakan semuanya, bisa saya ganti seluruhnya belajar di rumah dalam rangka, ya, bisa dalam rangka menghadapi, tadi saya bilang COVID-19, mungkin kamu menghadapi virus corona yang semakin merajalela. Jadi materi ini gampang sekali, cukup disampaikan. Misalnya ada penyampaian, kamu ganti-ganti, ya, seperti kalau menjiplak, tinggal diganti-ganti sedikit bahasanya dengan menggunakan kamus. Nah, kalau mengungkapkan struktur, ini sudah saya ajarkan, toh? Ini diajarkan di belakangan, tapi saya ajarkan di depan. Inilah yang menjadi tugas di bab 2. Mungkin sudah dilihat di classroom. Ini. Ingat, argumentasi tidak boleh, ya boleh lebih dari 1. Ada argumentasi 1, argumentasi 2. Saya ulangi materi yang lalu, tesis yaitu pernyataan pendapat. Jadi nanti kamu bikin wacana, terserah wacananya, ya. Yang jelasnya dalam wacana itu kamu menyampaikan pendapat minimal 5 sampai 7 paragraf. Ya, 7 paragraf. Nah, kemudian tentukan pernyataan atau pendapat yang kamu sampaikan di situ. Misalnya, ya. Kalau di Pangkenya ini musim apa ya? Musim durian kah? Musim hujan? Musim kemarau? Musim durian. Hah? Musim durian ya? Durian. Oke, musim durian. Nah, kamu ingin mengajak temanmu untuk tidak mengkonsumsi durian. Idemu adalah, ya, menyampaikan masalah atau efek yang akan ditimbulkan kalau makan durian. Ya, kamu bisa sampaikan seperti ini. Saat ini di Kabupaten Sidendren Rapang sedang menghadapi musim buah, yaitu musim durian. Ada masalah yang muncul jika kita mengkonsumsi durian. Ya, kamu bisa tambahkan yang pertama sampah.
ya, sampah. Yang kedua, jalanan di sekitar penjual durian macet. Yang ketiga, mengkonsumsi durian secara berlebih akan menimbulkan penyakit asam urat misalnya. Nah, itu pernyataan atau tesis pendapat yang kami sampaikan. Nah, kamu argumentasikan. Nah, kamu cari di Google. Oh, menurut alamat situs ini atau ini bahwa mengkonsumsi durian yang berlebih menyebabkan penyakit asam urat karena banyaknya furin, ya, atau zat furin yang diakibatkan mengkonsumsi durian yang berlebihan. Nah, cari lagi argumentasi yang lain yang berhubungan dengan penyakit yang ditimbulkan apabila mengkonsumsi durian terlalu banyak. Nah, terus kita penegasan ulang, ya. Mengkonsumsi durian merupakan suatu kegiatan musiman, ya. Jadi mengkonsumsi durian suatu kegiatan musiman, ya, tepatnya pada musim durian. Seharusnya bila musim durian, hati-hatilah mengkonsumsi durian karena untuk mencegah penyakit asam urat, ya, bisa jadi, atau mencegah terjadinya membuang sampah kulit durian di sembarang tempat atau mencegah macet di sekitar penjual durian. Makanya apalagi bijaklah mengkonsumsi buah durian. Itu contoh, ya, kalau kita mengajak orang untuk tidak terlalu banyak mengkonsumsi ide kita. Nah, oke. Ini ditugasi lagi membandingkan kebahasaan. Ini kemarin sudah. Nah, sekarang kita ke gagasan, menentukan gagasan pokok. Ini sudah, ya, di bab 1. Gagasan pokok biasanya terletak di awal paragraf, ya, awal paragraf. Ya, kalau gagasan penjelas juga sudah saya jelaskan. Itu gagasan penjelas itu menjelaskan gagasan pokok secara rinci. Ini dipelajari di bab 1. Ini contohnya gagasan utama, ya. Ini. Bencana kabut asap merupakan bencana memilukan. Apa gagasan penjelasnya? Sudah sebulan ini sebagian negeri berselimut asap putih. Langit Sumatera dan langit Kalimantan tak lagi nampak biru. Kalau saya tambahkan ini, ya, bencana kabut asap, berdasarkan gagasan utama, saya bisa gagasan penjelas. Ya, negara tetangga Malaysia, ya, mengklaim kabut asap yang menyerang negaranya berasal dari Indonesia, tepatnya di Pulau Kalimantan. Itu contohnya. Lihat lagi nih, kabut asap sebagai bencana yang memilukan. Saya bisa tambahkan di sini gagasan penjelasnya. Kabut asap yang diakibatkan oleh pembakaran hutan secara berlebihan akan menimbulkan penyakit sesak napas bagi masyarakat yang menghirup udara yang telah tercemar oleh kabut asap. Ini sudah saya jelaskan kemudian menyusun ulang, susun ulang, cari gagasan utama, tambah seperti itu tadi yang saya jelaskan, gagasan penjelas. Nah, ini sekarang tugasmu menyusun teks eksposisi. Ini topik yang disarankan. Ya, tapi untuk tugasnya saya tidak paksakan tugas yang bagaimana. Yang jelasnya sebuah wacana teks eksposisi. Di dalamnya ada ide. Ini disuruh pilih. Nah, selesailah kita materi
bab 2. Oke, saya perlihatkan tugasnya. Ya, tugasnya itu ada di Classroom. Ya, tugasnya ada di Classroom. Saya perlihatkan dulu. Jadi materinya hari ini tidak terlalu banyak sih. Wah, sorry. Salah share lagi. Itu lagi. Nih. Jadi minggu depan kita ulangan harian yang kedua. Ya. Berdasarkan video-video yang telah saya kirim. BDR pertemuan ke-18 Bahasa Indonesia Semester Ganjil. Topik menyajikan gagasan ke dalam teks eksposisi, maksudnya gagasan penjelas, gagasan pokok. Nah, ini tugasnya. Buatlah wacana teks eksposisi, kemudian tulis di buku latihannya yang berada dalam map plastik. Kertas tebal folio minimal sama yang kemarin. Jangan lupa beri judul teks eksposisinya. Carilah ya, tulisan ya, carilah dan tuliskan tesis pada wacana yang telah dibuat, argumentasinya juga, serta penegasan ulang pendapat atau rekomendasi dikirim ke sini. Ya, misalnya 10 MIPA 3, 10 IPS 3. Ya. Kalau tidak bisa terkirim, kalau kamu sudah kerja, berarti kamu aman. Yang tidak aman, tidak usah galau kalau misalnya tidak terkirim di sini. Yang tidak aman itu yang tidak kerja. Ya, pilih nama Anda. Misalnya Rifki. Bisa Putra. Oh, di sini belum ada tugas bab 2 ya. Oke, sebentar saya updatekan. Ya, bab 2. Nanti pilih bab 2 ya di sini. Baru berikutnya. Oke. Ada pertanyaan? Hampir betul matanya. Kapan dikumpuli tugas bab 2, Pak? Apa? Kapan dikumpuli tugas bab 2? Ya, begini. Jadi kuncinya itu jangan tunggu kapannya. Intinya kamu sudah kerja, berarti kamu aman. Ya. Kalau tidak terkirim di Classroom, berarti itu tanggung jawab saya untuk mengumpul yang sudah kamu kerja. Nanti saya jemput di rumah masing-masing. Ya, pada saat pemberian nilai rapor kalau memang tidak bisa terkirim. Yang masalah itu kalau tidak kerja. Tidak usah permasalahkan kalau tidak bisa terkirim. Ya, yang masalah kalau tidak ada di kerja. Oke? Bagus pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Kelas mulai yang paling beruntung karena saya mengajarnya di Jakarta. Ini saya menginap di hotel depan Masjid Istiqlal. Besok insya Allah pulang lagi ke Istiqlal. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silahkan nyalakan mic-nya, videonya untuk absensi. Oke, tinggal satu Marda. Oke, sudah semua menyala mic-nya. Nah, sekarang saya absen. Silahkan perlihatkan wajah tercantik dan tergantengnya. 1, 2. Oke. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Sebelum saya tutup? Nggak ada ya? Jadi nanti kalau sempat nonton, ya nonton, kalau ada IndiHome di rumahnya nonton di UCTV. Ya, nggak tahu saya perlihatkan saya tampil jam berapa ya tadi? Ya. Ada saya share. Saya perlihatkan. Bintang tamunya Tasya. Ini saya jam narasumber narasumber berapa ya? Narasumber kedua. Saya jam 15, berarti di situ jam 4. Ya. Oh iya. Oh iya, Pak. Mau kasih penjelasan. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah hadir.
Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, saya nyatakan pertemuan ke berapa? Ada yang tahu? 18, Pak. Oke, tahu nih. 18 saya nyatakan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.